Semenit kemudian, telepon satelit Jessie menerima pesan MMS. Karena pesan dikirim menggunakan satelit, kecepatannya lambat, jadi dia hanya menerima gambar pratinjau yang sangat buram pada awalnya, dan hanya setelah gambar itu diunduh semua, dia dapat melihat gambar yang jelas. Tapi hanya melihat gambar preview ini, Jessie sudah tidak tahan. Karena dia samar-samar bisa melihat kepala, wajah, kaki saudaranya, ada area piksel merah yang kabur. Dengan akal sehatnya, dia menyimpulkan bahwa area merah yang kabur ini, semuanya adalah darah. Mau tak mau dia membangun mental dirinya dengan putus asa, berharap dia akan siap dan tidak dikejutkan oleh gambar definisi tinggi berikutnya. Tetapi meskipun dia terus-menerus memberi dirinya konstruksi psikologis yang cukup, ketika dia benar-benar melihat momen gambar definisi tinggi, dia langsung terkejut dan gemetar. Telepon hampir tak terkendali jatuh dari tangan gemetar. Dan kakinya, karena kehilangan dukungan instan, seluruh orang segera bersandar ke belakang. Asisten dan beberapa anak buahnya buru-buru maju ke depan untuk menahannya, hanya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Ketika asisten dan orang-orang itu mengangkatnya, mereka menemukan bahwa tubuhnya telah terguncang menjadi sekam. Ponselnya, karena jatuh di tanah di atas karpet wall mewah tenunan tangan Afghanistan, jadi itu selamat. Asisten itu tanpa sadar melirik ke arah telepon, dan langsung dikejutkan oleh gambar di atasnya, dan berseru dengan panik di mulutnya. Tidak bisa menyalahkannya, hanya saja tuan muda ketiga dalam gambar, itu terlalu menyedihkan. Asisten dengan Jessie ini selama bertahun-tahun telah melihat semua hal yang kejam dan kejam. Tapi hanya tidak pernah terlihat, dalam 100 miliar kepala keluarga tuan muda dengan pisau diukir kata-kata dari situasi tragis. Ini adalah tuan muda ketiga keluarga Martinez yang biasanya mendominasi dan tidak terkalahkan. Karena usianya yang masih muda, baru awal 20-an, jadi sangat digemari. Bahkan Jessie, kakak laki-lakinya, menyayanginya. Tapi ini adalah nenek moyang generasi kedua yang tak terkalahkan. Sekarang dia meninggal dengan sangat tragis. Dampak kuat semacam ini pada pola pikir sangat bagus. Ini seperti Anda melihat seorang pria tunawisma di jalan mencari makanan melalui tong sampah, biasanya tidak terlalu terkejut. Tetapi bagaimana jika pria tunawisma ini adalah tuan muda yang kaya dengan ketenaran besar dan aset keluarga lebih dari 100 triliun dolar? Saya khawatir masalah ini akan segera menjadi berita utama dunia. Ini adalah kontras yang kuat yang dibawa oleh dampak besar. Pada saat ini, Jessie hampir pingsan, dia tidak bisa mengendalikan dan menangis dengan keras. Ini tidak benar, ini tidak benar. Alan tidak mungkin mati begitu tragis. Itu bukan dia, itu pasti bukan dia. Asisten melihatnya hampir pingsan dan dengan cepat berkata dengan gugup, "Tuan muda, kamu harus menjaga kesehatanmu, tuan muda ketiga masih menunggumu untuk membalaskan dendamnya." Ketika Jessie mendengar ini, dia langsung membeku di tempat. Setengah menit kemudian, dia akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru mengambil ponselnya dan menatap saudaranya yang meninggal secara tragis di layar, menggertakkan gigi dan berkata, "Berani menyalahgunakan dan membunuh saudaraku. Ketika aku menemukannya, aku akan membuatnya merasakan semua siksaan paling menyakitkan di dunia ini, dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian." "Balas dendam saudaraku," asisten itu buru-buru berkata. Tuan muda menilai dari kata-kata yang terukir di dahi tuan muda ketiga, pembunuhnya mungkin orang Indonesia. Jessie mengangguk dengan ekspresi suram yang tak tertandingi dan menggertakkan giginya. Pihak lain bukan hanya orang Indonesia, dia juga harus tahu beberapa rahasia kita. Omong-omong, Jessie segera berkata, "Tepat sekali. Alan pergi kemarin untuk mengambil barang. Tanyakan padaku tentang orang Italia. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam?" Asisten mendengar ini dan segera berkata, "Saya akan pergi dan menghubungi mereka."
Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan keluar dari kamar. Jesse juga sedikit melambat, berkata dengan gigi terkatup, "Alan, jangan khawatir, kakakmu pasti akan mencari tahu siapa di balik ini, dan apapun yang terjadi padamu, 100 kali, 1000 kali balas dendam padanya. Jika bukan karena Anda untuk membalas ini, kakak laki-laki Anda bersumpah saya tidak akan menjadi laki-laki." Segera, asisten itu kembali dengan wajah bingung. Dia datang ke depan Jesse, menelan gugup, dan berbicara, "Tuan muda, situasinya agak aneh." Jesse bertanya dengan suara dingin, "Apa yang harus kamu katakan dengan cepat?" "Jangan gagap sialan," asisten itu berkata dengan panik. "Saya mendengar bahwa kelompok Italia di Vancouver, lebih dari 800 orang, semuanya menghilang dalam semalam, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Banyak dari mereka dibawa pergi tadi malam dari rumah dengan anestesi, sama seperti cara mereka menculik wanita muda." "Apa?" Baru saja juga bersumpah untuk membalaskan dendam saudaranya Jesse. Mendengar ini, seluruh punggung pria itu merasa kedinginan. Lebih dari 800 orang menghilang dalam satu malam? Jika ini juga pekerjaan orang di balik tirai yang membunuh saudaranya, kemudian kekuatan pria di balik tirai itu begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Bahkan jika Anda mengirim semua orang Anda untuk bertarung langsung dengan orang Italia ini, Anda mungkin tidak dapat menghapus lebih dari 800 musuh, apalagi membiarkan semua 800 orang menghilang dalam satu malam. Apakah ini manusia sialan? Jesse menyeka keringat dingin di dahinya, dengan tidak percaya berkata, "Apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam, tidak meninggalkan petunjuk?" Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang kerabat dari kelompok Italia ini berkumpul di gereja, membahas solusi. Lebih dari 800 orang hidup atau mati tidak diketahui. Kelompok itu hampir sepenuhnya musnah. Hanya beberapa wanita tua dan lemah dan anak-anak yang tersisa." Mengatakan ini, asisten itu berkata, "Saya mendengar salah satu orang tua mereka yang lebih bergengsi berkata, sekarang ribuan anggota keluarga sangat panik dan membuat keributan untuk memanggil polisi itu." Panik, mata hitam Jesse, tanpa berpikir keras, "Sama sekali jangan biarkan mereka memanggil polisi." Jesse sangat jelas, lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. "Setelah ditusuk ke polisi, saya khawatir itu akan menjadi kasus penghilangan massal paling mengerikan sejak berdirinya Kanada. Begitu media menangkap berita, masalah ini pasti akan langsung menjadi berita utama semua halaman depan dunia. Dalam hal itu, di bawah perhatian dunia, polisi tidak akan dianggap mampu menyelidiki kasus ini. Departemen Keamanan Nasional Kanada akan segera mengambil alih dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus besar ini. Tidak masalah jika mereka bisa mencari tahu siapa di baliknya. Yang penting adalah begitu mereka memulai penyelidikan menyeluruh, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyelidiki kepalanya. Di mata publik, jika dalam penyelidikan termasuk dia, maka kailnya yang tak terlihat kemungkinan akan terkena sinar matahari. Dalam hal ini, tidak hanya dia yang akan sial, tetapi klien VIP-nya akan lebih sial. Pada saat itu, para VIP ini pasti akan ditelanjangi hidup-hidup untuk menyelesaikan kebencian hati. Memikirkan hal ini, Jesse tidak peduli tentang kematian tragis saudaranya. Dia berkata kepada asistennya dengan panik, Cepat beritahu geng bahwa jika tidak ada berita tentang 800 orang yang hilang dalam waktu 3 hari, mereka masing-masing akan menerima uang pensiun $1 juta, dan jika dipastikan meninggal, tambahan $1 juta. Satu-satunya syarat adalah tidak melapor ke polisi." Sama sekali tidak ada polisi. Bahkan jika polisi mendapatkan informasi untuk pergi ke mereka untuk menyelidiki, mereka harus mengatakan bahwa orang-orang tidak hilang, tetapi baru saja pulang ke Sisilia.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.